Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Oke teman-teman. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya. Terlebih kita dikaruniakan pasangan yang sejati, buatin kopi kita setiap hari, yang enggak kopi susu, teh. Kita harus bersyukur itu. Alhamdulillah ya. Dan salah satu bentuk syukur yang paling bagus adalah selain mengucap alhamdulillah juga dengan sedekah. Nah, mudah-mudahan sharing-sharing kita kali ini bisa menjadi sedekah, oke? Kita akan membahas tentang jasa pembuatan website, oke? Jasa pembuatan website. Oke, jasa pembuatan website. Kira-kira apa yang ada di benak teman-teman nih tentang jasa pembuatan website? Oke, jadi pembuatan website adalah jasa atau layanan yang memang digunakan atau menyediakan servis untuk pembuatan website. Website itu alamat online di search engine ya. Oke. Bentar. Jadi komponen website itu sendiri ada banyak banget ya. Ada unsur-unsurnya, ada domain, kemudian ada hosting, kemudian ada konten di dalamnya, kemudian juga ada optimize. Sedangkan macam-macam websitenya itu pun sangat beragam. Ada jasa pembuatan website perusahaan, ya, untuk perusahaan-perusahaan besar yang sudah saatnya memiliki website profesional bisa. Kemudian untuk toko online ini juga bisa. Kemudian digunakan untuk organisasi, sekolahan, kampus, nah, semua bisa. Ya, nggak ada yang nggak bisa. Bahkan hanya untuk sekedar hobi seperti blogger itu ya. Seperti ya orang yang cuma ingin menulis, berbagi itu bisa. Seperti itu. Terus kemudian kira-kira ada berapa macam dalam jasa pembuatan website itu? Di jasa pembuatan website itu ada banyak banget ya. Jadi kalau menurut saya dari segi fungsinya itu ada dua, yaitu untuk bisnis dan untuk bisnis jangka cepat dan untuk bisnis jangka panjang. Ini untuk yang bisnis. Jadi untuk website jangka pendek itu biasanya jasa pembuatan websitenya hanya domain, hosting, kemudian landing page. Nah, website ini tujuannya nantinya digunakan untuk iklan. Ya, digunakan untuk iklan. Jadi, membuat website, kemudian diiklankan di Facebook. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jasa pembuatan website yang full SEO. Ya,
Bentar. Bentar. Enak. Adapun untuk jasa pembuatan website SEO full itu ada banyak paketnya ya. Jadi biasanya ini paket. Jadi mulai landing page yang full SEO, kemudian kontennya. Jadi kalau paket itu biasanya ada banyak kontennya ya 30 sampai 50. Kemudian ada domainnya, domainnya juga harus dipikirkan itu. Ya. Jadi yang pertama adalah landing page. Landing page ini oke, kita mulai dari domain ya. Jadi domain itu harus dipikirkan bagaimana domain tersebut singkat, mudah diingat, tapi mengandung branding. Nah, misalnya sudah mengandung branding dari bisnis offline, maka tinggal perkuat brandingnya melalui domain ya. Contohnya kalau misal kayak media itu yang di Jogja itu ya, kan kedaulatan rakyat. Tapi nama domainnya krjogja.com ya kan. Karena KR itu udah kayak melekat di hati warga Jogja. Kemudian selain itu, selain domain, branding, kemudian singkat, padat, jelas, dan seandainya bisa, itu mengandung keyword. Ini seandainya bisa, tapi ini bukan sebuah pilihan yang harus dipilih karena bisa menyesuaikan aja ya. Kemudian selanjutnya dari segi hosting pun memerlukan space yang agak besar karena nantinya akan memuat itu apa itu konten-konten ya, kemudian gambar, kemudian juga visitor. Nah, kemudian dari artikel, segi artikel itu pun juga harus dikelompokkan menjadi berbagai kategori ya. Kalau misalnya besar, misal kategori furniture itu kan besar banget ya. Ada jual meja, kursi pengantin, kemudian apa meja kantor, meja kafe, dan lain sebagainya. Harus dibuat kategori. Jadi kalau ada konten, itu semua keyword harus dilibas. Kecuali keyword yang memang mirip dan itu sebuah turunan. Itu lebih baik digunakan untuk optimasi. Oke. Kemudian selanjutnya ada gambar pula. Nah, dalam pembuatan website, gambar ini sangat penting. Lebih jika teman-teman bermain di area produk. Karena dengan mengoptimasi gambar, nanti orang akan tahu website kita. Oke. Bahkan ketika artikel kita belum naik, tapi gambar kita sudah terindeks oleh Google, maka user bisa datang dari gambar yang kita upload di website kita. Jadi gambar itu bukan sekedar gambar, tapi harus menjadi penguat pesan dari konten yang kita sediakan. Misalnya kita menyediakan konten jual furniture Jepara, misal. Nah, di gambarnya harus kita kasih watermark. Oke. Watermark nomor telepon kita, kemudian lambang kita, branding kita. Nah, itu akan lebih powerful ya. Seperti itu. Kemudian selain konten, ada juga backspace. Ini juga sangat penting karena kalau user mengeklik web kita, tapi website kita lola, itu juga akan banyak yang pergi. Sebab itu tuh penting banget ya, teman-teman. Itu. Nah, jadi jasa pembuatan seperti itu model-modelnya. Lalu apa sih manfaat dari jasa pembuatan website? Manfaat.
Ya, ada banyak banget manfaat jasa pembuatan website. Yang pertama, jika teman-teman sudah memiliki usaha offline, ya, itu akan lebih powerful karena ketika teman-teman biasanya memasarkan produknya di offline, kemudian bisa merambah di online, ya, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Gitu. Jadi, untungnya yang punya offline, itu ketika ada masalah atau ya miskomunikasi itu bisa diselesaikan di yang toko online tersebut ya. Itu lebih lebih terpercayalah gitu ya. Kemudian selanjutnya toko online adalah toko yang bisa buka 24 jam. Oke, kita bayangkan aja misal kita nggak punya tanah, nggak punya ruko, tapi kita punya website, itu sama aja kayak kita punya properti. Jadi kita bisa memajang produk kita 24 jam free ya. Tahun paling cuma 300.000 lah ya. Seperti itu. Kemudian dengan website kita juga bisa mencapai target yang kita inginkan. Bahkan kita bisa membuat reseller, kemudian agen-agen yang itu bekerja secara remote. Nah, ini baru populer juga ya di beberapa tempat di Jogja. Sekarang ini sedang marak ada coworking space. Jadi kayak tempat kerja tapi itu di dalam kafe, tapi sewa. Ya paling sehari berapa gitulah ya. Jadi orang bekerja tidak di kantornya sendiri, tapi di kafe ya. Sangat simpel sekali. Oke. Dan tentu saja manfaat pembuatan website itu banyak banget. Teman-teman nanti bisa diskusi bersama teman atau mencari literatur lain ya yang lebih lengkap. Tapi yang jelas tentu saja website sangat berpengaruh terhadap bisnis ya. Lebih di era saat ini ketika orang yang mungkin dalam tanda kutip rigid atau kaku dengan bisnisnya dan dia tidak mau mengikuti gaya milenial, online website kebanyakan akan tertinggal gulung tikar ya. Lebih yang usahanya baru setengah berjalan, baru tahap berkembang. Nah, itu jika tidak mengikuti alur dari perkembangan zaman, bisa juga tergilas ya. Entah itu omsetnya menurun, atau profitnya menurun. Nah, itu banyak banget masalahnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga, biaya ya, biaya pembuatan website. Jadi biaya pembuatan website ini sangat beraneka ragam. Sangat beraneka ragam. Mulai dari 1 juta, kemudian 1,5 juta, 2 juta, bahkan ada yang paketan 6 juta. Oke. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya segi apa yang didapat. Jadi istilahnya seperti paket-paketnya apa aja gitu. Jadi kalau di tempat kami itu ada teman-teman bisa ketik jasa pembuatan website konten Indo. Nah, ini insya Allah udah ada ya di Google. Jadi ini ada paket yang pertama,
Ini adalah paket yang paling laris ya, teman-teman, yaitu paket bestseller. Jadi ketika teman-teman mengorder jasa pembuatan website pertama ini, teman-teman akan mendapatkan domain hosting ya, kemudian landing page, tentu saja full SEO, kemudian 50 artikel SEO 1000 kata. Jadi riset keyword bisnis ini free ya, kemudian ada gambar pendukung, kemudian posting plus optimize on page, dan yang terakhir adalah backlink. Jadi teman-teman di sini tinggal duduk tidur aja. Insya Allah kelar ya. Insya Allah semua pekerjaan kelar. Teman-teman tinggal nunggu orderan. Tuh. Kemudian yang paket selanjutnya ini ada paket jasa pembuatan website. Jadi ini ada juga yang mesan, tapi tidak selaris yang pertama tadi ya, karena ini memang lebih lengkap dan untuk bisnis yang sudah banyak berkembang biasanya. Jadi ini kelebihannya ada di maintenance selama 1 tahun. Jadi nantinya boleh diperpanjang ya jika ada kesepakatan. Kemudian ada yang ketiga, ada keempat. Nah, ada terfavorit juga. Nah, ini perbedaannya ini ada pembuatan game map ya. Jadi yang teman-teman misal ketik jasa jual mobil misal. Nah, game map ini seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ada pula YouTube dominasi, blog dominasi, dan site Rubik dominasi. Nah, ini yang paket 10 juta. Teman-teman bisa juga ambil ini. Kemudian yang kelima, ini ditambah Instagram. Jadi teman-teman kalau misal bisnisnya cocok untuk Instagram, teman-teman akan mendapatkan akun Instagram juga, follower 10.000 ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika paket, harapannya apa? Jadi di sini sudah saya tulis sebenarnya ada cerita pendek ya. Jadi suatu hari beberapa bulan lalu ada beberapa orang yang telepon, tapi teleponnya kurang menggembirakan karena telah beberapa kali pesan website tapi tidak optimal. Dalam artian mungkin hanya website ala kadarnya gitu ya, jadi tidak belum menghasilkan. Dan ketika sudah berjalan ternyata setelah bertahun-tahun lupa untuk diperpanjang. Nah, ini sangat merugikan ya untuk teman-teman yang sebenarnya udah lama berkecimpung di dunia bisnis. Dan saran saya memang buat satu dulu yang serius websitenya. Kemudian setelah punya satu website bisa buat puluhan website lainnya. Misal mau buat 20, 30 itu no problem ya. Yang penting ada satu website dulu yang menghasilkan gitu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat adalah tips. Tips pembuatan website. Oke, jadi tips pembuatan website itu sendiri apa kira-kira? Jadi kalau menurut saya yang pertama pilih yang paket website. Kenapa demikian? Karena lebih irit, ya enggak? Teman-teman kalau mau buat website tapi terpisah-pisah itu dananya yang lumayan besar. Misalnya buat beli domain sendiri berapa, hosting sendiri berapa, ya. Kemudian artikelnya sendiri berapa. Nah, itu memakan waktu yang banyak. Lebih teman-teman masih minim wawasan tentang SEO atau internet marketing. Itu nanti trial errornya itu banyak banget. Ya enggak? Jadi saran saya lebih baik yang paketan. Jadi buat sekali langsung jadi. Nanti teman-teman tinggal meneruskan dan nanti akan dibimbing oleh tim kami. Bagaimana cara mempertahankan peringkat,
gimana cara menaikkan ranking, dan bagaimana cara mempertahankan sebuah ranking keyword di website. Seperti itu. Ambilin bantal. Itu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian tips yang selanjutnya ya. Yang pertama tadi pesan website dengan paket agar terlihat murah dan sangat terjangkau dan bisa mencapai target. Kemudian tips yang kedua, usahakan juga paling tidak ada satu kata kunci utama yang itu naik di halaman pertama. Jadi kalau teman-teman pakai paket website itu enaknya teman-teman akan mendapatkan optimasi sekaligus. Jadi selain website yang sudah jadi, teman-teman juga akan mendapatkan website yang sudah teroptimasi. Nah, insya Allah nanti ada beberapa keyword utama yang bisa naik ke peringkat halaman pertama. Terlebih nanti kan ada 50 artikel, jadi teman-teman bisa keyword turunannya bisa naik ya, keyword yang related bisa naik dan itu tinggal dioptimasi aja. Tinggal ditambah artikel, konten, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian tips yang selanjutnya. Oke, tips selanjutnya tentang pembiayaan. Jadi misalnya teman-teman keberatan dengan harga yang tertera di website kami, itu ada beberapa opsi. Yang pertama, teman-teman bisa menyicil ya dalam bahasa keuangannya. Jadi dari misal 6 juta itu bisa dicicil 3 kali. Jadi sambil proses, sambil closing juga, sambil menghasilkan, teman-teman akan bisa memiliki website yang itu akan clear dan menguntungkan. Jadi harapannya ketika teman-teman menyicil biaya tersebut, teman-teman nggak akan keberatan ya. Jadi ini bukan riba karena nggak ada bunga ya. Nggak ada bunga dan nggak ada denda kalau terlambat gitu. Karena istilahnya ini nyambung sedulur gitu ya. Seperti itu. Kemudian tips selanjutnya, kira-kira ada nggak ya tips selanjutnya? Oke. Tips selanjutnya, jika teman-teman memang merasa masih minim banget tentang pengelolaan website, teman-teman bisa serahkan ke tim kami, karena kami juga akan mengawal website sampean itu sampai teman-teman membutuhkannya gitu. Jadi akan dijaga, dioptimasi, dan akan dipertahankan rankingnya. Jadi teman-teman nanti tinggal membuat kesepakatan aja gimana baiknya ya, sesuai kemampuan seperti itu. Nah, mungkin itu dulu gimana jasa pembuatan website ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal yang perlu didiskusikan bisa di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.